Oke, jadi sama kayak cerita kalian berdua, ini ada seorang remaja-remaja juga yang ngelakuin hal-hal yang sengaja juga lah. Tapi dengan cara kayak nyanyiin satu lagu untuk manggil sosok-sosok. Oke. Jadi ada perempuan, kita sebut aja namanya Diva. Diva ini tuh punya kakak laki-laki, namanya tuh Rifki. Mereka tinggal di Jakarta dan mereka jadi anggota Karang Taruna. Jadi di bulan Desember sekitar tahun 2010, remaja-remaja ini tuh bikin rencana liburan di villa. Niatnya tuh untuk kayak biar lebih akrab gitu. Nah, mereka ini mau ke villa di puncak. Terus pas jadwalnya dibagiin dan surat edarannya sampai ke orang tuanya si Diva sama Rifki, di situ sebenarnya orang tuanya tuh agak khawatir, kayak takut kalau Diva sama Rifki tuh macem-macem. Tapi karena nanti akan ada orang dewasa juga di sana, ada 8 orang yang jadi pendamping sama pengawas. Akhirnya mereka ikut tuh dengan syarat nggak boleh macem-macem. Singkat cerita, waktu mereka sampai di villa itu, mereka tuh ngeliat kalau misalkan villanya itu tuh luas, terus ada kolam renang juga, dan bentuk villanya tuh mencar. Jadi tengahnya tuh lapangan. Dan pembagiannya itu dibagi 3, satu villa anak cowok, satu villa panitia, dan satu lagi tuh villa perempuan. Bentuk bangunannya tuh kayak bangunan lama, dan kebanyakan hiasannya tuh dari kayu. Setelah sampai di villa masing-masing, panitia tuh pada siap-siap, dan anak-anak lain tuh pada beres-beres bawa-bawaan. Sebagian panitia ada yang lagi ngobrol-ngobrol dulu, dan total yang ikut tuh akhirnya ada 8 orang. Ada Diva, Rifki, Neva, Nadia, Iqbal, Raihan, Zaki, sama Aldi. Awalnya mereka semua cuma ngobrol-ngobrol biasa sambil makan kacang, terus lama-lama kayak jadi ngobrol panjang gitu lah. Nah, pas jam 6 sore, tiba-tiba si Aldi tuh cerita. Pasti kalian pernah dengar soal isu lagu Lingsir Wengi kan, yang katanya tuh bisa ngundang hantu untuk datang. Lagu Lingsir Wengi itu sempat viral dari mulut ke mulut sampai ke sosmed juga, yang bilang kalau lagu ini tuh bisa manggil arwah datang. Akhirnya pas mereka lagi ngedengerin lagu juga dari HP-nya Zaki, tiba-tiba si Aldi tuh nyuruh buat ganti lagu. Ganti jadi lagu Lingsir Wengi. Terus ada yang ngomong lah kayak, uga lagunya kan serem. Terus abis itu juga ada yang ngomong, lo mau kuntilanak datang ke sini? Terus kayak, itu beneran gak sih? Akhirnya pokoknya sampai mereka nyetel lah lagu itu. Sambil dinyanyiin bareng-bareng, diulang-ulang beberapa kali. Kayak, Lingsir Wengi, sliramu tuh making sirno. Terus pas lagu itu dinyanyiin, emang bener gak ada apa-apa sih. Diva sama yang lainnya juga udah ngerasa takut dan merinding tuh. Mungkin karena suges juga kan. Karena si Diva nih emang orangnya penakut juga. Akhirnya tiba-tiba si Aldi tuh nyanyiin ke Diva terus berusaha ngeledek lah, kayak Lingsir Wengi, diulang-ulang terus-terusan. Terus si Aldi tuh ngomong, gak apa-apa udah gak usah takut. Terus akhirnya karena si Diva takut banget, Diva tuh langsung beres-beres, terus dia langsung ke kamar dia lah. Nah, dia langsung rapiin barang bawaannya, dia lanjut istirahat, dan 30 menit kemudian ada temannya datang, namanya Neva. Dia datang terus langsung ngajakin si Diva ini berenang. Di situ Diva nggak mau tuh karena badannya masih ngerasa kayak capek gitu. Tapi si Neva ini tuh tetap maksa ngajak Diva buat berenang. Tapi akhirnya Diva bilang lah, ya udah, tapi aku nemenin aja ya. Akhirnya mereka ke kolam renang yang ada di dataran atas. Di sampingnya tuh ada satu rumah dari kayu, dan di luar rumah itu tuh banyak berjejer ban renang. Akhirnya Diva cuma nemenin Neva berenang sampai jam 4 sorean. Nah, Neva belum selesai, tapi dia ngebolehin nih si Diva balik ke villa. Dan pas dia ngelewatin villanya laki-laki, tiba-tiba dia manggil tuh kayak, woi Rifki, adek lo tuh duduk sendirian di kolam renang. Gak lama Rifki keluar kan dari villa, dia nyuruh Diva duduk dulu lah di villa bareng mereka. Terus abis itu si Diva ditanyain tuh, kenapa kok ke kolam renang, ngapain di sana sendirian? Di situ si Diva tuh ngejelasin kalau misalkan dia tuh abis nemenin si Neva tadi berenang kan. Nah, akhirnya si anak-anak cowok yang dari tadi di balkon tuh pada turun tuh, gabung ke Diva dan lain-lain karena ngelihat pada kumpul di teras kan. Diva di situ nanyalah ke mereka ngelihat nggak waktu Diva pergi ke kolam renang sama Neva? Terus habis itu si anak-anak cowok yang di balkon tuh pada ngebalas satu-satu, bahkan saling nanya satu sama lain. Dan hasilnya bener-bener gak ada yang ngeliat Neva sama sekali. Bahkan ada yang bilang, kamu sendirian ya ke sana? Makanya aku tuh bingung ngeliat kamu sekarang kok kayak orang linglung. Diva di situ kayak nggak percaya dan masih ngotot tuh kalau dia pergi ke kolam renang bareng sama si Neva. Terus akhirnya ngusulin lah mereka buat ngecek kolam renang, dan mereka akhirnya kesana bareng-bareng tuh.
Setelah sampai di sana, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Neva juga nggak ada di sana. Dan anehnya di kolam renang tuh kayak ada yang lagi berenang gitu. Tapi tuh kelihatan cuma dari airnya yang bergerak gitu. Tapi nggak ada orangnya. Akhirnya karena udah mulai ketakutan, pada kabur langsung balik ke villa. Sedangkan si Diva tuh kayak agak shock gitu, dia gak bisa gerak kan. Terus akhirnya si Rifki nemenin dia lah balik ke villa yang perempuan. Nah pas Rifki nemenin Diva di kamar, Diva tuh sekamar sama Nadia. Nadia tuh roommate-nya. Nah pas mereka bertiga ada di kamar, dengan santainya Neva tuh masuk ke kamar mereka. Terus abis itu kayak badannya tuh seger. Terus dia ngomong, "Seger banget nih abis tidur. Kalian sempet tidur gak?" Anjir, berarti bukan Neva beneran dong di sana? Bukan. Dan di situ si Neva langsung ngajak renang juga. Di situ Diva diem aja tuh, Rifki juga ikutan diem. Dan yang ngejawab ajakan Neva itu akhirnya si Nadia, karena dia nggak tahu apa-apa kan. Dia bilang lah, "Enggak, besok aja." Terus si Neva bilang, "Ya udah besok jam 10 kita berenang ya." Nah si Rifki tuh di situ tahu tuh posisinya kalau si Diva tuh takut banget. Akhirnya dia nepok-nepok kepalanya, terus nyuruh Diva tiduran lagi. Gak lama Rifki baliklah ke villanya, terus minta tolong ke Nadia supaya ngejagain si Diva. Di situ Diva juga belum berani ngasih tau Nadia tuh, karena kan dia nggak mau si Nadia ketakutan juga kan. Gak lama Diva ketiduran, sampai yang ada di villa tuh cuma si Diva sendiri pas dia kebangun. Karena pas Diva manggil-manggil Nadia, gak ada jawaban sama sekali. Diva mulai ngerasa aneh tuh, pas denger dari luar kamar, dia tuh ngedenger kayak ada suara perempuan senandung. Mungkin si Nadia kan dia mikirnya. Tapi pas dipikir-pikir lagi sama dia, senandungnya kok agak aneh ya. Senandungnya tuh kayak lagu yang dia kenal gitu. Dan di situ Diva tuh baru sadar kalau ternyata itu tuh lagu Lingsir Wengi. Seketika Diva langsung jalan lah keluar kamar buat mastiin. Nadia kamu nyanyi. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Diva balik tuh masuk kamar, perasaannya aneh banget. Dan lagi-lagi suara senandung itu tuh kedengeran lagi. Lingsir Wengi. Terus Diva langsung nutup mukanya pakai selimut. Terus tiba-tiba dari samping kamar itu ada yang nyanyi lagu itu lagi. Suara nyanyian perempuan itu tuh kedengeran lagi. Dia berusaha meremin matanya doang. Abis itu dia langsung lah si Diva tuh karena gak bisa tidur, dia langsung bangun. Terus dari balik jendela si Diva nih ngeliat ke atas pohon rambutan, karena di depannya tuh ada pohon rambutan. Di atas pohon itu Diva tuh ngeliat ada sosok perempuan, mukanya tuh pucat, bagian bawah matanya hitam, lagi duduk di dahan pohon. Pokoknya rambutnya tuh gimbal, mekar, terus pakai gaun putih panjang. Dan kakinya tuh kayak goyang-goyang gitu, sambil nyanyiin lagu Lingsir Wengi. Sosok perempuan itu tuh masih ngelanjutin nyanyian lagunya. Dan kali ini sambil natap ke arah Diva dan senyum. Senyumannya tuh lebar, gigi-giginya kelihatan runcing hitam gitu. Di situ dia tuh sadar kalau itu adalah sosok kuntilanak penunggu pohon rambutan. Langsung tuh Diva nutup gordennya, dia langsung lompat ke tempat tidur, dia teriak-teriak kayak istighfar gitu. Dan si kuntilanak ini tuh malah jadi kayak ketawa gitu, kayak hihihihihi. Malah kayak seneng liatnya ya? Iya, dia seneng banget. Dan sialnya selama beberapa menit kuntilanak itu tuh bener-bener nonstop nyanyiin lagu Lingsir Wengi. Kayak bener-bener sengaja nakut-nakutin gitu. Males banget. Akhirnya sambil nangis dan ketakutan si Diva langsung beraniin diri lah, dia mau keluar villa aja daripada sendirian kan. Tapi karena dia ngelihat di pendopo tuh banyak kayak yang ngumpul, akhirnya dia beranilah, dia mulai lari ke sana, terus dia nutup pintu villanya. Terus habis itu kira-kira sekitar 15 menit si Diva lari, dia akhirnya ngeliat tuh pendopo lama-lama makin lama makin jauh gitu loh, kayak kok gak nyampe-nyampe gitu. Tapi gak lama kemudian si Diva nih ngedenger ada suara cekikikan dari atasnya dia. Dan karena penasaran dia akhirnya dongak lah ke atas tuh. Di situ dia tuh ngeliat ada satu sosok kuntilanak di atas kepalanya, lagi cekikikan sambil nanya, "Seru ya?" Oh my. Di situ Diva langsung lari, dia berdoa, tapi sosok itu tuh bener-bener terbang ngikutin si Diva, bahkan cekikikannya tuh makin kenceng lagi. Akhirnya saking takutnya si Diva tuh sempat teriak-teriak manggilin Rifki dan orang-orang yang ada di pendopo tuh. Tapi herannya mereka semua tuh gak ada yang denger sama sekali. Dan di situ akhirnya si Diva pasrah sampai dia tuh jatuh. Dan dia tuh baru sadar pas kebangun dia tuh udah di pendopo. Waktu mereka ngelihat si Diva tuh jatuh, perempuan-perempuan tuh langsung ngebantuin lah buat bangun. Tapi si Diva tuh bener-bener gak bisa bangun karena dengkulnya tuh berdarah sekaligus kayak nyeri gitu rasanya. Singkat cerita, pas mereka rame-rame nanyain kondisi Diva, Rifki datang lah langsung meluk Diva. Dan seketika itu juga si Diva langsung nangis tuh buat cerita.
Dan setelah selesai nangis, akhirnya semuanya tuh disuruh baliklah ke villa masing-masing. Dan malam itu tuh jadi malam yang panjang banget, karena banyak banget kejadian janggal yang terjadi di setiap villa. Pokoknya bikin semuanya tuh gak bisa tidur tenang. Nah, karena kejadian dikejar kuntilanak itu, bikin si Diva ini tidur di villa panitia. Si Diva ini tidur di satu kamar, dan pintu kamarnya tuh dibuka. Sedangkan Rifki juga ikut pindah, dia tidurnya di ruang tengah. Nah, jadi dari ruang tengah tuh bisa langsung ngeliat ke kamarnya Diva lah, buat ngejagain. Kejadian yang dialamin itu tuh sekitar tengah malam. Si Diva tuh ngerasa gelisah, tapi masih dipaksain gitu buat tidur. Dan Diva sempet kayak nengok ke ruang tengah buat ngeliat Rifki yang udah tidur. Terus sebelum Diva benar-benar tidur, dari arah jendela ada suara kayak suara ketokan pakai ranting gitu, yang bikin dia tuh kayak langsung nengok. Tapi yang dia lihat tuh kayak ada sosok pocong yang lagi ngetok-ngetok jendela pakai kepalanya gitu. Sambil lagi-lagi tuh senandung lagu itu, Lingsir Wengi itu. Anjing. Di situ si Diva pokoknya langsung naikin selimut, dia langsung merem lah. Dan ternyata kejadian ini tuh nggak cuma menimpa si Diva doang, tapi ada juga teman-teman yang lain juga. Nah, karena Diva pakai satu kamar villa panitia, jadinya ada sekitar kayak 4 orang panitia yang tidurnya tuh di dalam mobil di depan villa. Sekitar jam 3 pagi, mobil mereka tuh kayak kerasa goyang-goyang gitu. Dan karena itulah yang bikin 4 orang itu di mobil kebangun. Mereka saling nanya tuh karena bingung. Tapi gak lama setelah mereka ngumpulin nyawa, mereka nih ngeliat lewat jendela samping kirinya ada pocong yang dorong-dorong badannya tuh ke mobil, sampai mobilnya mereka tuh goyang-goyang semua. Oh shit. Dan setelah tahu alasan apa yang bikin mobil mereka goyang, mereka langsung doa dan merem tuh di situ. Tapi tetap aja tuh goyang-goyang terus sampai akhirnya mereka ya udah pasrah aja lah saking lemesnya. Dan sekitar jam 3 pagi juga ada kejadian nih di villa anak perempuan dan anak laki-laki. Yang pertama ada kejadian di villa anak perempuan. Awalnya biasa aja sampai jam 3-an. Nadia dan yang lainnya tuh mutusin buat ngumpul dan sholat bareng di ruang tengah. Sedangkan yang lagi berhalangan tuh ngumpul di kamarnya Nadia. Nah, selama mereka tinggal di ruangan sholat itu, gak ada yang aneh nih. Sampai salah satu dari mereka sadar kalau ada sosok hitam di pojok deket jendela. Dan karena itu lagi diem-diem ngasih tahu yang lain, akhirnya mereka dengan wajah kayak panik dan ketakutan gitu, mereka keluar lari. Dan sesampainya mereka di sana, mereka tuh diem kan. Terus ada 3 anak yang udah selesai sholat ngelihat ke teman-temannya tuh, mereka semua ketakutan dan akhirnya nanya. Setelah dijawab, tiba-tiba ada sosok anak kecil pucat lari di antara mereka semua. Dan benar-benar semuanya tuh langsung pada teriak dan langsung nubrukin semuanya tuh anak kecilnya. Dan setelah kejadian itu, Diva benar-benar tuh jadi trauma sama lagunya Lingsir Wengi. Diva sempat cerita juga tentang hal ini ke temennya yang dia percaya. Jadi menurut temennya ini, kejadian itu tuh terjadi karena Diva tuh terlalu takut sama lagu Lingsir Wengi itu. Jadi kayak rasa takutnya ini tuh dideteksi sama si kuntilanak ini. Dan kuntilanak ini tuh jadi sengaja pakai lagu Lingsir Wengi kayak jadi sebagai alat untuk nakut-nakutin Diva gitu. Jadi emang kayak jadi mancing gitu kan, mancing si kuntilanaknya ini ya. Terus akhirnya temennya Diva langsung nyaranin lah buat langsung kayak ada pembersihan gitu ke Ustadz Diva sama teman-temannya. Nah, aku mau nanya nih Teh, kalau menurut Teh Risa, benar gak sih kalau lagu itu tuh bisa jadi media pemanggil arwah gitu? Kayak contohnya lagu Indang Indung atau Abdi Teh gitu. Iya, jadi lagu Lingsir Wengi kenapa identik dengan kuntilanak? Karena lagu itu pernah booming banget kan pada saat sebuah film tayang, terus lagu itu udah identik buat manggil kuntilanak. Padahal sebenarnya lagu Lingsir Wengi sendiri itu lagu puji-pujian gitu. Iya, justru itu agamis gitu kan, di pesantren gitu. Lagunya tuh bukan yang untuk memanggil hantu lah istilahnya. Tapi karena film itu orang udah punya sugesti, oke, kalau gue nyanyi lagu ini kepanggil gitu. Dan itu tadi udah disebutin kan, karena udah identik, ya udah. Jadi mereka nangkep juga. Nah, kalau lagu Abdi Teh, kenapa saya suka menyanyikan lagu itu ketika saya manggil anak-anak kecil yang jadi sahabat saya, karena memang dari kecil kami udah janjian gitu. Kalau kamu ingin kami datang, nyanyikan lagu itu. Karena itu adalah lagu yang kita sukai bersama-sama. Oh gitu. Saya ketika kecil tumbuh dengan mereka tuh nyanyinya lagu itu terus. Itu yang bikin jadi itu lagu jadi pengingat antara hubungan pertemanan kami semua gitu.
Sampai sekarang Oke, kalau mau mereka datang saya nyanyiin lagu itu. Oh berarti sebenarnya bukan ada cerita miss di balik lagunya ya? bukan, enggak sama sekali. Tapi kalau yang Lingser Wengi, tadi kan Tete bilang sebenarnya puji-pujian gitu ya. Mm-mm. Apakah kenapa dipakai sampai sekarang sama orang-orang stereotipnya untuk manggil gitu ya? Apa ada hubungannya sama karena kita sudah tersugesti itu lagu horor, makanya mereka jadi kepanggil juga gitu? Iya ya dia. Iya bisa. Karena aku pribadi juga sampai kemarin-kemarin belum tahu artinya seperti apa. Masih takut juga sih dengerin itu. I see, oke. Dan mungkin orang-orang juga ngeplot lagu itu tuh selalu berkaitan dengan horor. Berarti bukan masalah liriknya, tapi karena tersugesti sama itu lagu horor, kita percaya nggak percaya ada sesuatu di sini, makanya muncul gitu ya. Iya. Oke. Lagu Indung-Indung juga itu identik sama sosok hantu yang pernah saya ceritain di buku kan. Kenapa lagu itu jadi sering dinyanyikan oleh dia? Karena pada saat itu dia tengah mengandung, terus dia selalu menyanyikan lagu itu untuk anak yang dalam kandungannya. Jadi seringkali kemunculan perempuan ini dengan lagu itu. Itu juga lagu yang bikin aku trauma. Padahal kan liriknya tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa gitu itu kan. Iya. Oke. Lagu-lagu agamis gitu sih. Iya. Gitu baru tahu gue. Tapi Teh, boleh gak sih Teresa nyanyiin sedikit untuk manggil anak-anak yang di sini? Abite. Ntar datang beneran Teh? Tergantung kalau misalkan, tapi aku rasa di sini mereka mau dateng ya. Karena banyak anak kecil. Abite ayeuna gaduh hiji boneka tekenteng saena sarang lucuna ku abdi di erokan erokna sae pisan cing mangga tingali boneka abdi. Ada yang mau cerita nggak Teh? Anak-anak ini? Indi Gak mau katanya. gak mau. Oh nggak ya? mau? Itu bukan anak-anak Risa. Seperti anak-anak tapi bukan. Jelek sekali. Ya, sebenarnya mereka sudah tua. Takut katanya. Kita takut maksudnya kan? Enggak. Mereka. Mereka. Oh Teman-teman Teteh. Karena Oh. tadi kan aku ngeliatnya kayak anak-anak kecil tapi ternyata wajahnya tua.